Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berikut ini saya akan sajikan video pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa semester 4 mahasiswa Fakultas Hukum Perpecahan dengan materi substansi hukum ketenaga kerjaan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik saudara-saudara, kita lanjut materi perkuliahan kita pada hari ini. Pak Hayat ini kita akan sampaikan materi perkuliahan kita berkaitan dengan serikat pekerja dan buruh. Serikat pekerja serikat buruh ini adalah merupakan hak politis sebagai pekerja buruh. Sebagai hak politis serikat pekerja serikat buruh, oleh karena itu tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, termasuk pengusaha, mau juga atau pemberi kerja. Serikat pekerja serikat buruh ini secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Kalau Anda misalnya dari Tanjung Balai sampai ke Kisaran ke kampus Anda ini, saya yakin Anda pasti melihat ada pelang-pelang organisasi yang ada di Simpang atau di perusahaan. Nah, itu menandakan bahwa di sana itu ada satu perkumpulan organisasi yang dibentuk oleh para pekerja buruh yang tergabung dalam satu organisasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, jadi serikat pekerja serikat buruh itu haruslah lahir dari para pekerja buruh sendiri. Serikat pekerja serikat buruh yang baik, yang aspiratif adalah yang dapat menurut aspirasi para anggotanya. Lalu mengapa para pekerja buruh itu berserikat? Tidak lain adalah supaya mereka ada persatuan, mereka ada perkumpulan yang bertujuan untuk bagaimana hak-hak mereka diperhatikan oleh para pengusaha umumnya. Jadi Anda bisa bayangkan seorang pekerja buruh ketika misalnya dia tidak berserikat, maka tidak akan ada tempat dia untuk menyampaikan keluhannya, sehingga peran serikat pekerja serikat buruh dalam perusahaan sangat penting. Anda bisa melihat misalnya bagaimana di media elektronik dan media cetak ya. Ketika Anda melihat banyak misalnya itu para pekerja buruh yang menyuarakan adanya masih pihak pengusaha yang menghalang-halangi kebebasan berserikat, itu adalah bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha, di mana masih banyak ternyata para pengusaha menganggap bahwa kehadiran serikat buruh itu merupakan momok bagi mereka. Kenapa? Ketika para pekerja buruh itu nanti berserikat berkumpul, dianggap mereka bisa menuntut terlalu banyak mengenai hak-hak para pekerja buruh itu. Itulah sebabnya masih ada sebagian ya para pengusaha itu menganggap bahwa serikat pekerja serikat buruh sebagai momok ketika tumbuh berkembang di perusahaan. Saudara-saudara perlu tahu bahwa membangun serikat pekerja serikat buruh tidak mudah. Banyak sekali tantangannya, baik yang datang dari internal para pekerja buruh sendiri, termasuk juga dari perusahaan. Ya. Jadi itulah persoalannya sehingga serikat, tapi masih ada juga hambatan-hambatan yang terjadi. Ya, itu pasti. Jadi serikat pekerja serikat buruh itu ya adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk kepentingan para pekerja berdasarkan ketentuan. Serikat pekerja serikat buruh itu harus dibentuk secara demokratis, mandiri, dan tidak boleh intervensi. Jadi kalau serikat buruh sekarang ini itu mesti dilakukan adanya suatu misalnya sama dari para pengusaha. Artinya kualitas para pengusaha tidak murni, hasil dari keinginan para pekerja sendiri. Itu yang berlaku besar. Ketika nanti dia sudah tumbuh, sudah
dibentuk secara demokratis ya. Secara demokratis oleh siapa? Oleh pekerja buruh sendiri. Jadi tidak boleh dibentuk oleh perusahaan. Apa perusahaan itu tergantung perusahaan. Sementara serikat pekerja serikat buruh itu makanya adalah organisasi yang dibentuk para pekerja buruh untuk menampung aspirasi para pekerja supaya kepentingannya tidak terhambat, supaya kepentingannya bisa disalurkan melalui tersebut. Serikat pekerja buruh secara nasional lebih dari seluruh. Ketika lahir undang-undang nomor 1 tahun 2000 ini, serikat pekerja buruh terus dijamu dan sehingga kadang-kadang kepentingan yang sesungguhnya ya, yang harus hadir daripada serikat itu diperabaikan. Kenapa? Sudah ada kepentingan politis bahkan yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya, dengan menggunakan alat organisasi serikat pekerja tersebut. Padahal itu sudah menyimpang. Jadi serikat itu kalau misalnya anda sudah pernah melihat misalnya tahu dari ini harus murni lahir daripada kepentingan para pekerja buruh. Di Indonesia sekarang tadi itu sudah banyak serikat, ada jenis serikat, misalnya ada serikat pekerja seluruh Indonesia. Kalau anda bisa melewati dari jalan Sekarang, karena ada namanya itu PSI, ada ya? Itu kan serikat pekerja. Jadi itu organisasi para pekerja, para buruh. Ya. Saya pribadi kurang senang kalau ada satu pengusaha pekerja buruh itu bisa menyatu dengan baik sehingga tidak ada upaya-upaya lagi dari pihak pengusaha misalnya ketika itu ada aspirasi tersalurkan. Jadi misalnya persoalan normatif atau bagi para pekerja buruh ini kan banyak sekali. Ada yang berhubungan dengan upah, ada yang berhubungan dengan jaminan sosial, ada yang berhubungan dengan pendapatan lainnya, ada yang berhubungan dengan buruh dan lain segala macam. Ya. Jadi oleh karena otomatis ini adalah merupakan kebutuhan bagi pengusaha sebagian, ya, bagi usaha atau demikian, maka otomatis kalau pengusaha itu sudah tidak suka ada serikat. Akhirnya memang mereka bisa menyatu dan sosialisasi itu baik sekali. Itu persoalannya mengapa masih banyak juga karena bersama alternatif yang dilaksanakan oleh para pengusaha karena salurannya komunikasinya itu tersebar. Jadi fungsi serikat itu tidak merupakan fungsi yang baik benar. Padahal dia harus sebagai sebagai satu lembaga yang bisa menjadi forum atau tempatnya pertemuan para pekerja buruh supaya bisa mengkomunikasikan apa yang berhubungan dengan apa pekerja buruh seperti hal-hal nanti bisa datang kepada saudara-saudara. Jadi di situlah yang paling penting bahwa serikat pekerja buruh harus ada di perusahaan dan juga bisa di luar perusahaan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, selain serikat pekerja seluruh Indonesia, apalagi serikat pekerja yang pernah Anda lihat atau Anda tahu dari menyediakan hal ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Waduh, sampai pernah itu perkembangan tentang dunia perburuhan. Jadi tadi banyak ya. Saya katakan kalau secara nasional ada 10 lebih serikat pekerja buruh. Tapi kalau di Asahan, saya pikir serikat buruh ini ya masih di bawah 10 ya. Di sini ada misalnya serikat pekerja seluruh Indonesia, ada serikat buruh Jakpra Indonesia, ada serikat pekerja nasional, serikat pekerja nasional, ada serikat pekerja RTMN, ada serikat pekerja pertanian dan perkebunan, ada serikat pekerja kahut ya, apa ya, kayak
tanah. Jadi masing-masing banyak sektornya. Jadi serikat pekerja serikat buruh itu umumnya banyak bentuknya ya. Yang paling besar itu adalah SPSI ya. Ini adalah organisasi yang paling besar, yang paling tertua tentunya. Nah kemudian serikat pekerja serikat buruh sejahtera Indonesia misalnya atau serikat pekerja Indonesia ini kemudian berkembang dengan adanya federasi-federasi ya. Demikian juga dengan SPSI. Jadi organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia maupun organisasi serikat buruh sejahtera Indonesia ini masing-masing tentu tujuannya sama. Sebagai organisasi diharapkan bisa menaungi atau membela kepentingan para pekerja sama. Cuma fakta di lapangan itu yang kadang-kadang berbeda. Oleh karena apa? Banyak yang kita ketahui ya. Organisasi para pekerja ini dari sekolah apa terus semuanya organisasi yang berbeda dengan politik. Nah kita dalam serikat pekerja yang baik adalah yang lahir dari para pekerja itu sendiri. Jadi murni adalah pilihan mereka. Karena berserikat ini ada konsekuensinya. Kemungkinan besar dia akan dibentuk untuk pengusaha. Kenapa? Dia akan selalu menyuarakan para pekerja buruh. Nah, ketika ada para pekerja buruh terabaikan, sebenarnya mengatakan, Pak pengusaha, gimana masalah upah para pekerja? Gimana masalah Indonesia itu memiliki upah dan misalnya? Kan terjadi itu tugas daripada pengurus serikat. Nah, konsep demikian akan menimbulkan bahwa perusahaan akan ya, melihat pengurus itu akan berhenti bagaimana ya. Bahwa itu tentu saja seperti ya. Kalau kan pada merupakan hak para pekerja buruh, itulah yang menyebabkan bahwa fungsi serikat itu kurang dirasakan para pekerja buruh karena masih banyak pengusaha menganggap bahwa kehadiran serikat itu sebagai mitra. Padahal ketika serikat itu bisa menjadi mitra yang baik, maka sangat dimungkinkan ya, akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas itu seperti apa? Orang yang tidak produktif ya, ada target-target tertentu yang dibuat oleh pihak perusahaan untuk melaksanakan produksi. Ketika itu dilaksanakan dengan benar, akan menjadi salah untuk bagi pihak perusahaan. Nah makanya salah satu fungsi ya serikat pekerja serikat buruh bagi perusahaan adalah bisa menjadi pengusaha, mitra pengusaha yang baik itu meningkatkan produktivitas kerja. Untuk bereskan itu ada pengusaha. Jadi semua ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan norma-norma, semua yang berhubungan dengan pelaksanaan para pekerjaan di perusahaan itu akan bisa terkendali dengan baik ketika hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh maupun serikat itu bisa terlaksana dengan baik. Nah persoalan selama ini kenapa masih banyak ya aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa antara yang dilakukan oleh pekerja buruh kepada pengusaha? Nah, itu persoalannya ada hak para pekerja buruh yang tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha. Kemarin saya lihat di Facebook itu, di Facebook ya, orang-orang bergabung dengan saya agak semua kerja. Nah, ini boleh Anda buat nanti jadi satu transkripsi menarik. Ya. Misalnya apa itu? Perlindungan hak pekerja buruh dalam masalah semua kerja. Itu transkripsi juga. Nah, nanti Anda boleh lihat misalnya di Facebook ini. Kemarin semalam ya, mereka menggunakan aksi mau kerja untuk apa? Bonus yang diberikan oleh pihak perusahaan bonus tahun 2020. Nah, itu salah satunya. Mereka menyuarakan secara bersama-sama. Anda bayangkan misalnya satu ya, satu lidi itu kalau hanya sekedar 5 apa gitu, ya.
ngomong apa, tapi ketika diikat dan di status misalnya, itu akan bisa kuat membuang sampah. Kira-kira filosofinya seperti itu. Itulah peran dan presiden dari para pekerja. Jadi manfaatnya demikian besar bagi para pekerja itu untuk berserikat ya. Jadi ada nanti ketika masuk kerja, Anda akan mengetahui itu barangkali. Jadi jangan Anda juga misalnya ketika dari berserikat sebenarnya mau kerja. Pelajar itu ADART-nya karena serikat pekerja tidak boleh itu memiliki anggaran rumah tangga ya. Ini tadi adalah merupakan beberapa serikat pekerja ya. Ada yang namanya lagi sebahagian nama ya atau jenis-jenis serikat pekerja yang ada di Indonesia. Apa tadi ini? Yang ini? Yang ini? Serikat pekerja. Ya. Kita pertanian dan perkebunan. Inilah orang-orang yang bekerja di perkebunan. Ini serikat pekerja. Apa ini? Rokok, tembakau, tentang minuman. Ini adalah mereka para pekerja itu yang tergabung dalam sektor industri yang berhubungan dengan industri rokok, industri tembakau, makanan, minuman. Nah ini paling banyak di Pulau Jawa, di Surabaya, di Semarang ini paling banyak industri rokok misalnya di rumah, di Lembaran itu paling banyak di sini. Jadi ini adalah merupakan organisasi mereka para pekerja puluhan ribu anggotanya. Bayangkan ya, ketika misalnya seorang pengurus serikat pekerja itu tidak aspiratif, tidak bisa menampung aspirasi para pekerja anggotanya, yang terjadi itu akan sulit konflik. Makanya mengurus serikat pekerja itu tidak mudah. Mengurus serikat itu sangat tidak mudah, karena ada kepentingan yang harus terjadi. Karena misalnya saya sebagai seorang staf, di mana saya berani untuk menyuarakan aspirasi para anggota saya ketika saya sudah jadwalnya nyambung seperti ini. Makanya pengurus serikat pekerja itu tidak digunakan bagi mereka misalnya yang jadwalnya sudah staf di tingkat karena lupa sebagai asisten atau manajer atau boleh pengurus serikat itu adalah orang yang masih di kalangan supervisor ke bawah. Sehingga apa? Dia sebagai pemerintah. Kalau dia sudah kalangan staf, dia sudah mengenal pekerja. Kalau dia sudah mengenal pekerja, itu kita nanti akan terjadi di sana. Tapi kalau saya sebagai seorang pekerja biasa, pekerja saja, saya kan orang pekerja, bukan pemberi kerja. Maka saya akan lebih agresif, lebih aspiratif untuk menyalurkan tadi apa yang ingin para pekerja. Tapi ingat bahwa kehadiran serikat pekerja jangan juga dijadikan sebagai alat meropok perusahaan. Memang ada sebagian orang tua mereka tadi menjadikan serikat pekerja sebagai alat meropok perusahaan atau bermodal. Ada juga dijadikan anggota-anggotanya sebagai orang yang turut mendobrak perusahaan atau menuntut yang di luar dari kemampuan perusahaan. Jadi seperti itu. Bahwa dalam organisasi serikat itu harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, membangun hubungan industrial. Hubungan industrial itu adalah hubungan antara para pekerja, buruh, ya, serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha, ya, yang dilandasi dengan prinsip musyawarah. Tidak boleh juga. Maka saya katakan di awal ya, bahwa serikat pekerja serikat buruh itu atau para pekerja buruh juga tidak akan bisa beraktivitas sendiri tanpa ada pengusaha.
keberadaan para pekerja, keberadaan atau buruh, kemudian pengusaha. Ya, ini adalah merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pengusaha kalau ada pekerja buruh. Demikian sebaliknya, tidak akan ada misalnya pekerja buruh itu bekerja pengusaha. Saya sebagai seorang pengusaha, saya mempekerjakan pekerja buruh. Tapi penting saya ingin dari perusahaan. Kalau saya tak punya skill, saya menjual orang misalnya bagian IT, itu harus pekerjaan orang. Jadi yang mau tanya, hubungan antara pekerja itu dengan pihak perusahaan itu adalah hubungan simbiosis mutualisme yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini adalah pada mereka sebagai mitra. Namun, dalam praktik itu ada yang saling komunikasinya itu tidak terbangun dengan baik. Kenapa misalnya? Ini tadi saling mengedepankan kata egoisme. Pengusaha juga misalnya banyak yang menekan para pekerja buruh karena menekannya. Pekerja buruh kalau banyak buruh, kalau dia tahu perusahaan belum berproduksi dengan baik, dengan baik, makanya di sisi fungsinya tadi salah satu serikat pekerja buruh sebagai lembaga yang diharapkan bisa memusyawarahkan. Tetapi kalau serikat buruh tidak ada, maka yang terjadi adalah komunikasi yang terlambat. Tidak akan bisa ada satu solusi atau penyelesaian satu sengketa yang terjadi dengan pengusaha. Ya, ketika tidak ada salurannya, makanya fungsi serikat itu sangat strategis, terutama untuk menyalurkan aspirasi para pekerja buruh kepada pengusaha supaya harapan pekerjaan untuk berubah itu bisa diberikan oleh pengusaha. Kira-kira itulah dalam hal sekalian pentingnya berserikat bagi para pekerja buruh supaya perlindungan hak para pekerja buruh bisa diakomodir oleh pihak pengusaha. Yang ketiga, ada yang bertanya belum kita lagi kemudian boleh tanya, silakan. Ya, betul. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, syaratnya ada bahwa serikat pekerja serikat buruh itu minimal dibentuk oleh 10 orang pekerja buruh. 10 orang pekerja buruh. Jadi misalnya seperti ini, kita ada di sini 20 orang. Kita sudah bisa membentuk 2 serikat ini. Serikat pekerja menurut misalnya, saya menurut ya kan. Saya ambil anggotanya 9 orang. Nah, kita buat pengurusnya. Pengurusnya misalnya itu buat 5 anggota, apa? Sederhana. Kita buat ADART-nya, tidak bertentangan dengan Pancasila nomor 45. Kemudian kita daftarkan ke kantor instansi pengaduan. Lalu kemudian, kalau Anda nih misalnya mau bergabung dengan serikat pekerja Indonesia atau spesial yang mana yang ada di sini sana, Anda tidak perlu lagi menggunakan dasar. Makanya ketika Anda bisa bekerja di sini, Anda sama sedikit, maka Anda tanya, bolehkah saya mau membaca ada-adanya? Jadi jangan, saya juga ingatkan saudara, jangan sekali-sekali masuk organisasi apapun sebelum Anda bisa membaca ada-adanya. Nah, ada-adanya itu sangat jelas kemana nanti arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi itu salah satu syarat untuk serikat pekerja buruh. Menarik sesungguhnya kalau Anda bisa menjadi aktivis serikat buruh. Yang penting orientasinya jangan menggunakan pekerja buruh sebagai alat semata, tapi gunakanlah sebagai alat perjuangan yang benar supaya bisa menjadi organisasi yang inspiratif bagi kepentingan para pekerja buruh. Yang lain, silakan tanya keluarga. Boleh. Beberapa nama serikat pekerja serikat buruh ya. Jadi berserikat itu baik bagi para pekerja buruh ya, yang bisa menjadi organisasi untuk menyalurkan aspirasi para anggotanya kepada para pihak pengusaha. Berserikat itu ya, merupakan hak normatif para pekerja
pekerja buruh berserikat itu ada aspek pidananya. Boleh ya para pekerja buruh itu mengajukan usaha yang menghambat para pekerja buruh itu berserikat dan berburuh. Jadi jangan coba-coba pengusaha menghambat para pekerja buruh sepanjang dilakukan dengan benar. Tidak boleh juga tadi ya, Anda berserikat, Anda belum punya ADART. Kalau Anda menunggu serikat kerja mandiri, belum tentu ADART-nya. Tapi saya menyarankan bahwa keberadaan serikat pekerja buruh itu, ya, meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sebagai normatif para pekerja buruh, bukan mesti banyaknya serikat, tapi bagaimana kualitas serikat itu ya. Karena semakin banyak serikat, ini bisa dieksploitasi oleh pengusaha. Kalau orang Batak bilang, ya, aku punya ada gitu ya, aku punya, kau punya seperti gitu ya. Serikat ini kan kadang-kadang kan berhubungan dengan keanggotaan. Kita berebut bagaimana mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak anggota, semakin banyak iuran, gitu. Karena ada kewajiban tadi yang dimuat oleh ADART. Anda berserikat itu ada hak Anda dan ada kewajiban Anda. Hak apa? Hak Anda, hak saudara apa? Mendapat perlindungan dan pembelaan daripada serikat. Kewajiban Anda apa? Mengikuti peraturan organisasi. Salah satu adalah kewajiban iuran. Jadi ada hubungan iuran. Nah, makanya ketika pengurus serikat pekerja itu dipilih dari orang-orang yang bukan punya visi untuk membela kepentingan para pekerja sendiri, maka akan ada penyimpangan. Itu yang terjadi ketika serikat itu hadir bukan karena murni keinginan para pekerja buruh, tapi ketika itu hadir karena keinginannya dan itu adalah tujuannya untuk membela kepentingan para pekerja buruh, maka yakinlah saudara-saudara bahwa peran serikat buruh itu akan bisa berdampak untuk para pekerja buruh. Nah, sekali lagi saya ulangi kepada saudara-saudara bahwa Anda perlu banyak memahami masalah serikat buruh karena ini sangat sentral sekali ya, bagaimana manfaatnya bagi Anda nanti ketika Anda masuk di dunia kerja. Di BSP itu ada namanya SPSI, ada juga SPSI. Ya terserah kepada mereka, apakah mereka bergabung kepada SPSI atau SPSI. Di PTP ada SPBUD namanya, bolehkah dia bergabung kepada SPSI? Boleh aja. Hanya saja, saya katakan tadi, masih banyak ditemukan para pengusaha yang alergi kepada serikat pekerja karena dianggap sebagai menuntut uang, padahal bukan. Jadi para pengusaha juga harus sebetulnya dia lebih kooperatif, membuka pintu kepada para pekerja buruh supaya serikat ini bisa menjadi saluran untuk menyuarakan aspirasinya. Jangan tersumbat seperti itu. Kalau misalnya komunikasi antara pekerja buruh yang tergabung dalam serikat buruh tersumbat, maka yang terjadi adalah saling mencurigai. Ya, pengusaha juga kepada pekerja, kemudian juga pekerja buruh berpikir pengusaha ini untungnya saja dipikirkan, tak mau memberikan sebagai informasi sama kami seperti itu. Nah itu terjadi sekarang kan. Para pekerja buruh di PT Sopindo saat hari ini barangkali masih ada atau kemarin mulai sedang mau kerja. Anda boleh melakukan penelitian di sana, apa kira-kira dasar hukumnya, apa yang mereka tuntut dan bagaimana hasilnya. Itu bagus untuk membuat skripsi Anda di masalah benar. Ya, itu kira-kira gambaran saudara sekalian mengenai serikat pekerja dan buruh pada materi perkuliahan kita di pagi hari ini ya. Ya, demikian saudara sekalian, silakan kalau ada lagi pertanyaan yang akan kita diskusi. Baiklah, Bapak Ibu saudara sekalian, demikian tadi kita telah sama-sama menyaksikan video pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Perpecahan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.